Dapat bola cari kawan passing, dapat bola cari kawan passing. Gak usah kau gocek, gak usah kau goyang-goyang, sambat, tangguh, semua segala macam Marcelino. Capek ngeliat kau main kemarin, cuk. Kau dikritik juga bukan gara-gara kita nggak sayang, karena sangat sayangnya sama talentamu, makanya kami kritik. Setelah golmu di Piala Asia, performamu selalu menurun. Kayaknya kau harus hapus semua media sosialmu, kawan. Gak usah lihat dulu TikTok, Instagram, pujian-pujian ini. Karena sekali kau dipuji, kau lihat sekarang kau bermain jelek kan. Hampir semua ngeritik kau. Memang permainanmu udah sangat-sangat menurun. Karena kami sayang samamu, makanya kami kritik. Buat pelajaran aja lah, ini kau masih muda, kawan. Kau memang masih sangat-sangat muda, tapi kami berharap sangat-sangat banyak padamu. Habis dari pegelaran ini, kiranya di klub nanti kau banyak belajar dan kau semakin berkembang. Sukses terus. 3 pemain timnas Indonesia yang jago bawa bola, tapi yang satu ini aneh banget. Dia itu sok kayak Ronaldo, sok bintang, sok jago di lapangan. Kita lihat aja. Yang pertama Arhan kalau bawa bola, gol. Yang kedua Rafael kalau bawa bola, gol. Yang ketiga Marcelino kalau bawa bola di lapangan, balik sini lagi, terus ke sini, nggak gol. Nah, benar kan guys? Apa aku aja yang Makin panas netizen Indonesia ketika mengetahui story dari Marcelino di akun Instagramnya. Dia bikin caption, hahaha negara lucu. Tapi story ini tuh cuma bisa ditonton sama orang-orang yang udah berlangganan di akun Instagramnya dia. Kebetulan ada yang screenshot dan di-share di media sosial. Dan gua dapat screenshotan ini dari salah satu akun bola yang nge-share screenshotan dari Marcelino ini. Cukup disayangkan ya, No. Gue cuma mau ngasih tahu aja ini mah. Lu jangan sampai lupa posisi lu di sini tuh pemain timnas dan public figure udah dibilang kategorinya. Jadi ketika lu dapat kritikan yang tajam, menurut gua kayaknya nggak elok kalau lu sampai bikin status kayak gitu. Ya lucu-lucu begini, ini negara lu, No. Lucu-lucu begini, ini negara lu, negara yang lu lahir di sini. Masyarakat kita mengkritik lu habis-habisan karena yakin dan percaya lu itu mampu. Lu tuh mampu lebih baik ke depannya. Harusnya menurut gua, kalau lu kan panutannya Cristiano Ronaldo, ya pemain yang udah banyak mendapatkan jutaan kritik mungkin terhadap dirinya. Harusnya kalau menurut gua, lu bisa mengevaluasi diri dan buktiin nanti di match selanjutnya. Kalau lu itu tidak seburuk yang dikatakan oleh netizen. Gua pribadi sangat yakin lu adalah pemain bintang dan akan bersinar. Tapi ingat, kalau attitude atau udah mulai merasa star syndrome dari awal sebelum lu bener-bener nunjukin kapasitas lu, amat sangat disayangkan. Hati-hati, karena banyak bintang yang redup belum pada waktunya. Itu aja sih saran dari gua. Gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Dadah. Jangan sampai Marcelino seperti Sadil Ramdhani, Paman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, paman-pamanku yang lagi menonton video ini. Saya mencoba untuk sebagai pengamat pertandingan alias sepak bola tadi malam Indonesia melawan Irak, Paman. Secara permainan Indonesia nothing tulus, Paman. Dari awal lebih lepas mainnya daripada lawan Uzbekistan kemarin. Betul? Setuju lah kalian, setuju. Ini yang kabar terbaru adalah bagaimana kabar terbaru saat ini adalah netizen rame-rame menghujat Marcelino. Aduh. Ya. Ditambah Marcelino bikin story yang private gitu ya, yang hanya dilihat oleh yang berlangganan gitu. Negara lucu ini, aduh, itu juga kesalahan Marcelino menurut saya, Paman ya. Tapi ada tapinya, Paman. Marcelino ini pola pikirnya itu masih menuju tahap dewasa, betul? Nah, jadi buat kita nih ya, nggak usah terlalu menghardik si Marcelino, Paman. Ya, boleh mengkritik, boleh mengomentari, tapi jangan sampai berlebihan gitu, Paman. Akhirnya ya begitu tuh. Marcelino lihat komen-komen, mungkin dia muak dan segala macam, akhirnya timbullah dia bikin update status. Setuju? Nah, jadi buat teman-teman, everybody, everywhere, jangan sampai Marcelino seperti Sadil Ramdhani, Paman. Ayo kita kita tahan emosi kita, tahan. Masih ada tahap
Itulah pokoknya lawan klub Afrika tuh nanti tanggal 9 Mei. Oke. Mari yang nonton video ini komen lagi di Instagramnya Marcelino. Semangat Lino gitu ya, oke? Setuju ya? Setuju. Gitu ya. Marcelino Ferdinand guys ya, sampai dengan saat ini masih terus mendapatkan berbagai hujatan, cacian, bahkan juga makian dari netizen kita yang wow, saya udah nggak habis pikir lagi guys ya. Kalau kita lihat di Instagramnya Marcelino guys ya, wah itu ramai sekali komentar dari netizen kita ya. Apalagi setelah Marcelino kemudian dia membuatkan story ataupun status di Instagram berbayarnya guys ya, hahaha negara lucu ya, itu kemudian mengundang lagi ya, atau membuat netizen semakin geram, semakin kesal, semakin emosi ya, sehingga sorotan kepada Marcelino Ferdinand sampai dengan saat ini seakan-akan seperti tiada hentinya ya. Ya, yang kita harapkan Marcelino ya bisa membalas atau membungkam semua caci maki dari netizen ini ya, bisa melakban mulut netizen dengan menunjukkan keberhasilan membawa negara kita lolos dari babak playoff ya, melawan Guinea guys. Betul tadi apa yang disampaikan oleh netizen guys ya. Hati-hati dengan label bintang ini ya, karena tidak selamanya dia akan terus bercahaya ya. Ada saatnya dia bisa redup, bahkan lebih cepat redupnya sebelum waktunya dia benar-benar bersinar guys. Marcelino ngetik negara lucu. Ya, memang lucu. Lihat aja kelakuan netizen di kolom komen klub Marcelino out lah. Heh, lu yang harus out. Ini kita bisa naturalisasi fans karbitan gini gak sih? Di pertandingan melawan Guinea jangan bawa Marcelino deh. Ucap fans karbitan yang kalau timnas menang bakal memuji setinggi langit, giliran kalah selalu nyari korban buat digoreng. Padahal jelas kelemahannya ada di kedalaman skuad, kelelahan fisik dan mental. Ya, itu kata pelatih. Gua gak tahu sesakit apa lu sampai sejahat itu ketikannya. Sama, gue juga kecewa. Gue kritik dia, tapi gue juga milih nyemangatin dia biar di pertandingan berikutnya bisa tampil maksimal. Sumpah, gue gak bisa bayangin perasaan Marcelino. Dia yang harus lebih sakit dan sedih di situasi ini, yang harusnya dikritik dengan membangun support mentalnya. Ini karirnya sengaja mau dimatiin. Anak 19 tahun yang udah bela dan banggain negara. Gila. Ya, kekalahan timnas atas Irak memang menyakitkan, tapi menyalahkan pemain secara personal jelas tindakan karbitan. 2 gol ketika lawan Yordania, kalemnya nendang penalti lawan Korea, golnya di Piala Asia Senior. Wah, mau gua rangkum dari 2 tahun lalu. Yakin gua kalau lu di posisi Marcelino malah banyak jongkok di lapangan. Support Marcelino dan pemain yang lain yuk. Sebarin aja biar malu dan sampai ke mereka yang gak punya hati. Gimana menurut kalian? Apa netizen sudah keterlaluan? Share biar mereka semua malu. Debat tetap pakai adab. Oke guys ya, menurut saya netizen itu nggak akan pernah malu ya. Mereka itu ya melihat dan menilai yang apa adanya ya. Ya kalau memang mental kita tidak kuat dengan netizen menganggap itu jahat ya. Yang pertama kita harus introspeksi diri, yang kedua abaikan semua komentar ataupun kritikan nyinyiran dari netizen ini. Kita abaikan, nggak usah lihat, nggak usah baca ya. Tetapi bila menganggap bahwa ini sepenuhnya salah netizen ya, netizen itu jahat ya, netizen gak ada otak ya, pemain udah paling benar ya, nggak gitu juga ya. Anggap saja apa yang menjadi masukan kritikan dari netizen, bila itu membangun ya silakan diterima, tetapi bila kurang membangun ya abaikan saja ya. Lalu yang berikutnya jadikan sebagai evaluasi diri, introspeksi diri, apa yang mungkin ingin saya benahi, apa yang ingin saya perbaiki biar bisa lebih baik lagi ya. Bukan malah kita membangun perspektif bahwa oh kalau saya dikritik oleh netizen ya, dihujat oleh netizen, berarti yang jahat itu netizen bukan saya ya. Yang tidak bagus itu ada netizen bukan saya. Nggak gitu juga konsepnya guys. Marcelino dihujat habis-habisan sama netizen Indonesia. Ya, Marcelino dihujat habis-habisan oleh netizen Indonesia dimanapun dihujat. Yang mana menurut gue pribadi ada beberapa alasan. Yang pertama memang kita harus akui semua bahwa Marcelino sangat bermain egois di kala lawan Irak. Memang terlalu ingin one man show. Itu udah fakta ya, itu fakta. Itu fakta, kita nggak bisa
kesampingkan. Sama yang kedua adalah uploadannya di exclusive story-nya yang tersebar, dimana kita nggak tahu kebenarannya ini captionnya emang Marcelino yang nulis ataukah ada orang-orang oknum-oknum yang edit. Jadi jangan 100% percaya, tapi memang captionnya itu seperti ini. Dia ya bilang negara lucu lah gitu. Dia ya kayak tidak terima dikritik. Tapi sekali lagi, ini belum tentu valid ya. Banyak banget, gampang banget caranya untuk ya ini orang-orang iseng aja nulis captionnya, ini banyak banget loh. Edit-edit itu gampang banget, jadi jangan termakan hoax ya. Ya terlepas dari permainannya emang jelek, egois dan juga kontroversial snapgram itu, tolonglah stop hujat Marcelino. Stop, tolong. Jangan menghujat Marcelino, kritik aja permainannya. Jangan menghujat sampai ke nada rasisme, nada ujaran kebencian di kolom komentarnya, serem banget. Tolonglah guys, stop guys, kasihan. Percaya deh, yang bisa membuat Marcelino lebih baik ke depannya itu adalah kritikan-kritikan membangun, masukan-masukan yang membangun, bukan hujatan bernada kebencian kayak gini yang parah banget. Ini berdampak buruk baik untuk Marcelino dan berdampak buruk kepada citra fans sepak bola Indonesianya itu sendiri. Jadi stop guys, stop menghujat, mulai untuk memberikan kritikan yang membangun dan juga sopan, oke? Yes, alhamdulillah timnas Indonesia menjadi peringkat 4 Piala Asia U23 di Qatar. Kenapa gue bersyukur ngucap alhamdulillah? Karena jangan lupa guys, target PSSI hanya lolos 8 besar. Dan Sintayong dengan pasukannya Garuda Muda kita sudah melebihi target yang diberikan oleh Pak Erick Thohir, yaitu lolos ke semifinal walaupun harus kalah dari Uzbekistan. Bahkan Garuda Muda harus berjuang sampai titik darah penghabisan di pertandingan terakhir perebutan juara ketiga melawan Ali Jasim dan kawan-kawan. Walaupun kita masih belum beruntung kalah 2-1, tapi sama sekali performance pemain kita tidak buruk. Mereka berjuang, mereka mengerahkan seluruh kemampuannya guys. Dalam press conference pasca kekalahan dari Irak tadi malam, Sintayong mengungkapkan penyebab kekalahan Indonesia. Ada perbedaan level performa hampir semua pertandingan kecuali 1-2 pemain. Kami harus memainkan 11 pemain yang sama. Mungkin itu penyebab kami mengalami kesulitan. Tentu saja para pemain sangat letih dan habis fisiknya. Statistik pertandingan semalam juga tidak buruk-buruk amat. Bahkan kita unggul dalam possession ball sebanyak 51,9%. Ya, turnamen sudah selesai untuk Indonesia. Tapi jangan kecewa guys, Indonesia masih punya satu peluang untuk memperebutkan tiket ke Olimpiade Paris, yaitu melalui pertandingan playoff melawan Guinea di tanggal 9 Mei minggu depan. Jadi Guinea ini merupakan juara keempat di turnamen serupa di benua Afrika. Mereka hanya kalah 1-0 di babak semifinal melawan Mesir, dan hanya kalah adu penalti oleh tim kuat Mali. Guinea bukan lawan yang mudah untuk dihadapi, tapi dengan kekuatan full, dengan semangat dan fokus, Indonesia bisa mengalahkan Guinea dan mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris, insya Allah. Pertandingan akan diselenggarakan di Stadion Clairefontaine di Perancis. Ya, kita ke Perancis duluan sebelum Olimpiade dimulai. Stadion ini merupakan stadion tempat latihan resmi atau training camp timnas Perancis. Jadi Mbappe dan kawan-kawan sering berlatih di sini guys. Semoga aja stadion ini menjadi stadion keberuntungan kita lagi selain Abdullah bin Khalifah. Ya, respect setinggi-tingginya untuk Rizky Ridho dan kawan-kawan. Selama turnamen Piala Asia U23 ini berlangsung, mereka sudah memberikan yang terbaik. Mereka sudah membuat bangga supporter Indonesia khususnya dan bangsa Indonesia secara umum guys. Stop bullying. Kalian gak berhak untuk membuli pemain kita. Bad days atau bad performance bisa terjadi sama siapa aja guys. Kita sebagai supporter tidak berhak membuli. Sedih boleh, kecewa boleh, tapi jangan ngebully. Kritik boleh, tapi pakai kata-kata yang sopan guys. Oke? Biar bagaimana juga mereka adalah harapan kita di masa depan. Mereka yang akan membuat Garuda terbang tinggi, dan juga mereka yang akan membuat Indonesia selalu berkibar. Jadi tetap terus dukung timnas Indonesia, Garuda Muda, dimanapun mereka berjuang. Angkat kepala kalian, tegakkan badan. We must fight back. Semangat. Komentar guys, siap. Oke guys ya, memang betul apa yang disampaikan oleh abang ini, bahwa kita sudah melangkah sampai dengan titik sejauh ini menjadi juara keempat Piala Asia U23 ya di tahun 2024. Kita harus bersyukur karena target
sudah melebihi dari target awal kita ya. Kita ingin lolos sampai ke 8 besar, tetapi ya adik-adik kita mampu ya lolos sampai ke tahap semifinal ya. Dan kita masih punya satu harapan, satu kesempatan untuk melawan Guinea nanti guys ya. Dan semoga saja mereka bisa atau membawa penampilan performa yang terbaik guys. Ya, Marcelino sama Stripe itu egoisnya minta ampun. Jujur, sangat egois. Ternyata Marcelino di divisi 2 pun cadangan. Dia baru 1,5 tahun main 17 menit. Which is not much. Ya, kalau gue lihat Gailo bermain kayak gini, gue gak heran. Marcelino dengan bakat yang luar biasa. Kalau dia gak mau merubah, dia gak akan kemana-mana. Kalau dia tetap egois kayak begini, dia nggak akan kemana-mana. Ujung-ujungnya balik Liga 1. Di Eropa, you cannot play like this. Oke? Di Eropa lu dapat kesempatan 4 menit, 5 menit, lu harus buktikan. Kalau lu next time layak main 4-5 menit lagi. Kalau lu 3 match beruntun main 4-5 menit, match keempat mungkin lu dikasih 1 babak. Nah, inilah yang menjadi problem ketika para pemain itu dalam tanda kutip egois. Jika mereka tidak siap dikritik, ya udah jangan jadi pemain sepak bola profesional, ya kan? Karena pemain-pemain top seperti Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo biasa dikritik dan mereka juga jarang respon di sosial media. Bahkan Messi sih saya tidak pernah membaca ya dia respon ya di sosial media. Gak perlu juga lah respon-respon seperti itu. Kalau ada reaksi dari para pemain, artinya mental mereka gak kuat. Artinya mereka tidak punya mental profesional. Kalau mereka coba untuk serang balik kepada teman-teman yang mengkritik, tapi kritikan juga tidak boleh kasar, ya kan? Harus sesuai dengan fakta. Seperti yang saya katakan, kenapa mau syuting dari jarak-jarak yang jauh dan juga dari angle yang sulit? Kenapa? Kenapa gak passing dulu sih itu bola, ya kan? Oke guys ya, memang untuk menjadi pemain bola ini sikap kedewasaan ya, profesionalisme itu dibutuhkan ya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk semua pemain-pemain sepak bola ya. Apabila akun sosial media kalian diserbu atau diserang oleh netizen ya, nggak usah menanggapi itu dengan emosi ya atau balas ya, karena kalian pasti akan kalah ya. Kalau melawan netizen kalian pasti kalah ya. Netizen itu selalu benar guys. Itu seperti sudah menjadi hukum alam ya. Balas netizen dengan cara kita menunjukkan prestasi, evaluasi diri ya, melakukan hal yang terbaik ya, dan abaikan komentar-komentar yang mungkin kita merasa bahwa itu tidak bermanfaat ya. Netizen luar biasa pasca kekalahan timnas Indonesia U23 lawan Irak di pertandingan semalam. Ini akun media sosial Marcelino Ferdinand, kolom komentarnya langsung diserbu sama netizen. Hey netizen, di pertandingan semalam itu Marcelino bukannya egois, maruk lah ataupun serakah, bukan. Ini karena emang faktor dinamika perkembangan di atas lapangan aja nih ya kan. Mental belum pulih-pulih banget nih pasca kita KO sama Uzbek di babak semifinal, ditambah lagi stamina yang nggak prima 100%. Gue yakin banget tuh sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kurang efisiennya penampilan Marcelino di pertandingan semalam. Ingat, pertandingan semalam kita kalah bukan salah pemain Indonesia, tapi salahnya pemain Irak. Ngapain pemain Irak udah kalah 1-0, pakai cara comeback 2-1. Marcelino itu nggak bagus main di timnas Indonesia. Marcelino itu egois sekali main tadi malam PS Irak. Marcelino itu nggak becus. Marcelino out aja. Marcelino yang membuat kami kecewa. Marcelino yang nggak bisa memperjuangkan negara, nggak bisa memperjuangkan timnas Indonesia. Marcelino out aja dari timnas. Marcelino nggak becus. Marcelino main apa, ngantuk. Marcelino itu mau berangkat sendiri ke Paris. Marcelino itu kayak mana lah, nggak beres dia. Nathan itu yang membela mati-mati negara kita. Justin Hapner dia memperjuangkan negara kita. Kenapa orang luar yang memperjuangkan negara kita? Buat orang-orang yang ngomong kayak gitu, maalang, postingan Bang Marcelino bilang negara lucu, itu aku setuju sekali. Kenapa? Waktu dia melakukan satu kesalahan saja, kalian langsunglah salahkan dia. Tapi waktu 1000 kebaikannya, nggak pernah kalian ingat di memori kalian. Satu kesalahan kalian ungkit, kalian datangi akunnya, kalian bilang ini itu. Tapi waktu dia melakukan yang terbaik, nggak pernah kalian lihat. Entah kenapa, entah kenitu, entah kenepe. Maalang buat orang-orang yang komen,
Dia udah melakukan yang terbaik buat timnas Indonesia, sementara kita cuman makan, tidur, dan senam 5 jari. Tapi kita masih bisa ngomongi dia, kau itu egois, kau nggak bagus main di lapangan. Buat orang-orang yang ngomong gitu. Makanya ada pepatah mengatakan, menang dipuji, kalah dibully. Ya pasti dibully ada tuh salah satu. Kayak pertama menang, dipuji-puji kali wasitnya. Yang kedua kalah, disalahi kali wasitnya. Yang ketiga wasit sportif, pemain kita yang dibulinya. Main kali memang rakyat kita ya. Keren kali ya. Orang Indonesia mana sih yang mau melihat negaranya sendiri, klubnya negaranya sendiri itu kalah? Siapa? Pengen tahu aku? Nggak ada. Kalian enak aja ya. Kalian nggak ngerasakan main di sana, tapi kalian nyeritakan pula dari sini ke sana. Sementara kalian nggak tahu apa yang terjadi di sana. Kalian di sini hanya nonton, minum kopi, minum teh manis sambil nonton di TV, tapi kalian nggak merasakan perjuangan di sana. Dengan enaknya kalian pada saat kalah, Marcelino egois. Ini buat orang-orang yang sangat kecewa sama Marcelino, silahkan kalian minggir. Yang setia tetaplah di sini. Ini aku kasih pantun, kalian dengarkan baik-baik. Musik. Di stadion sepak bola ada laba-laba, di tengah lapangan ada bibi-bibi. Meskipun timnas Indonesia kalah, tetap timnas Indonesia menang di hati kami. Garuda. Surat terbuka untuk para kardus muka bengkoang yang cuma FOMO doang. Kalian stop hina-hina para pemain timnas Indonesia. Mereka itu sudah memberikan segalanya di lapangan, tapi memang keberuntungan itu belum datang. Kalian harus ingat, timnas Indonesia itu debutan di Piala Asia U23 ini. Bisa sampai semifinal saja, itu merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Kalian harus ingat, saat timnas mengalahkan Yordania, mengalahkan Australia, sampai mengalahkan Korea Selatan, para pemain kalian puji-puji, kalian berikan sanjungan-sanjungan yang luar biasa. Tapi saat mereka kalah, mereka kalian caci maki, kalian hina-hina, bahkan kalian hina sampai keluarganya. Untuk apa? Untuk apa? Kalian boleh mengkritik, tapi jangan menghina mereka, apalagi menghina keluarganya. Kalah dan menang itu biasa dalam dunia sepak bola. Argentina saja sering gagal. Sebelum akhirnya mereka berhasil menjadi juara dunia tahun 2022 silam. Apa kalian pikir Argentina tidak memakai proses? Proses mereka sangat panjang. Kalah di final lawan Jerman, kalah lawan Chile, kalah lawan Prancis, bahkan kalah lawan Arab Saudi. Tapi, dari kegagalan-kegagalan itulah yang membentuk mental juara mereka. Jadi, kalau kalian tidak mampu mendukung timnas saat mereka kalah, jangan ikut berpesta saat mereka menang. Terlalu sibuk menghujat pemain, netizen sampai nggak sadar kalau timnas Indonesia juara 4 di Piala Asia U23. Padahal timnas Indonesia adalah tim debutan loh. Tim nasional kita nomor 4 terbaik se-Asia, tapi entah kenapa netizen nggak mengapresiasi perjuangan Garuda Muda. Mungkinkah ini yang disebut nggak sadar diri versi netizen cuy? Ya gua rasa cukup lah ya protes-protes, kritikan-kritikan nggak mutu dari netizen ke pemain. Karena secara nggak langsung protesnya netizen ini menandakan kalau ternyata banyak orang nggak pandai bersyukur di Indonesia ini. Kebanyakan netizen lupa apa? Kemarin sebelum Piala Asia U23 dimulai, siapa yang meragukan skuad Garuda? Netizen juga kan? Kalian juga yang bilang kalau timnas Indonesia U23 nggak akan sanggup lolos grup karena berada di grup neraka. Setelah lolos, bukannya bersyukur malah minta target yang lebih tinggi lagi. Giliran nggak tercapai, netizen juga yang nomor 1 menghujat dan menghina pemain cuy. Jadi menurut gua, kita sudahi aja lah ini. Udah sepantasnya kita penuhi kolom komentar sosial media pemain dan ofisial timnas Indonesia dengan kata-kata positif dan kata-kata penyemangat. Gak usahlah fokus ke Olimpiade, anggap aja itu bonus kalau Indonesia bisa lolos. Kalau nggak lolos ya nggak masalah cuy, yang penting timnas Indonesia sekarang jadi tim nasional yang langganan lolos dan bermain di Piala Asia. Dengan begitu, tinggal satu lagi target Indonesia yang belum tercapai, yaitu menjadi negara ASEAN yang lolos dan menjadi negara langganan yang bermain di Piala Dunia. Guys, gue mau ngajak kita semua sama-sama semuanya mengapresiasi timnas Indonesia U23 yang telah berusaha keras ya menunjukkan permainan terbaiknya di Piala Asia U23. Siapa yang nyangka awalnya kalau timnas Indonesia U23 ini bisa nyampe semifinal dan akhirnya pun juara 4 nih ya, peringkat keempat Piala Asia U23. Nggak ada yang nyangka, apalagi timnas Indonesia merupakan tim debutan, yaitu adalah pertama kalinya dalam sejarah tim nasional Indonesia U23 mengikuti Piala Asia U23.
Perlu diingat guys, timnas Indonesia ini lagi berkembang guys, sedang berprogres. Udah bagus banget bisa mencapai semifinal, semoga di gelaran berikutnya bisa lebih baik lagi. Intinya sekarang udah deh, kita fokus aja sama playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea, negara yang tentunya tidak mudah untuk dilawan. Pertandingan antara Indonesia lawan Guinea ini dilangsungkan tanggal 9 Mei di Perancis ya. Jadi Indonesia tetap berangkat ke Perancis, bahkan lebih dulu dari tim-tim lainnya di Olimpiade. Tapi playoff dulu, ya harapannya semoga bisa aja menang ya, nggak ada yang nggak mungkin. Dah, kita sama-sama support aja Indonesia ya. Oke, terima kasih Garuda dan semangat untuk menatap pertandingan selanjutnya. Let's go! Kemarin muji, sekarang caci maki. Gue agak kaget lihat akun Marcelino Ferdinand yang diserang netizen. Ratusan ribu komentar narasinya negatif. Iya paham, gue juga kecewa, emosi. Sama, tapi kan kita sebagai penonton sesungguhnya nggak tahu persis gimana emosi, adrenalin, atmosfer pemain saat di lapangan. Harusnya sih, kita sebagai pecinta timnas pendukung penuh Garuda Muda memberikan apresiasi, bukan persekusi ke mereka kalau mainnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Bener kata Hapner, kalau lu memang supporter sejati, lu nggak akan benci sama timnas lu sendiri. Mungkin ini beberapa analisa kenapa kok timnas bisa kalah malam ini. Oke teman-teman, gue baru aja selesai nobar timnas yang pada akhirnya kita harus kalah 0-2 lawan Uzbekistan barusan. Gue akan beropini sebagai penonton, kacamata penonton dan penggiat di sosial media. Pertama, menurut gue adalah timnas sudah overexposure. Kita sama-sama tahu di sosial media, di Indonesia khususnya, setiap minggu tuh selalu ada berita-berita viral yang terus berganti. Nah, mungkin momentum belakangan ini timnas lagi overexposure. Emang salah kalau timnas diberitakan? Emang salah kalau timnas dibahas? Timnasnya nggak salah. Yang jadi masalah adalah mereka juga punya sosial media, yang mana berita-berita itu bisa mengganggu dan merubah mental dan psikologi mereka. Nggak setiap individu bisa menerima hal baik atau buruk atau malah jadi beban pemberitaan itu. Jadi menurut gue timnas sudah overexposure. Terus yang kedua, timnas bermain dengan ekspektasi yang tinggi dari kita semua. Kita sama-sama tahu belakangan banyak sekali cuplikan mainnya timnas yang bagus banget. Menurut gue nggak pernah ngeliat timnas di era manapun selain Sinteyong ini mainnya sebagus itu. Happy nggak? Happy sekali, gue bangga sekali. Tapi pada akhirnya nobar kali ini kita jadi ekspektasi kita timnas bermainnya kayak gitu. Padahal beda lawan kan, beda cerita, beda pertandingan, beda game. Kita sama-sama tahu ternyata Uzbekistan memang secara kelas aja udah beda, dan postur, skill, segala macem memang kita harus akui. Tapi karena mereka udah mulai dengan beban ekspektasi tinggi dari kita semua, yang nonton banyak banget dari orang Indonesia, menurut gue mungkin aja menjadi beban yang berat buat mereka. Oke? Yang terakhir adalah menurut gue timnas belum full recovery secara fisik. Kelihatan banget di menit-menit awal, belum sampai setengah dari babak pertama aja mereka udah ngos-ngosan banget, udah kecapean banget, dan kalau gue lihat ya gampang banget kehilangan bola karena kurangnya konsentrasi, karena kelelahan itu. Taulah jadwalnya padat, mereka harus tetap latihan. Tapi overall gue bangga sekali sama timnas udah sampai titik sini. Mau bagaimanapun itu timnas kita harus tetap bangga. Sekarang mau perebutan juara ketiga, kita harus tetap dukung. Semangatnya sama kayak yang malam ini ya, jangan kendor guys. Marcelino bilang begini aja, your hate make me stronger, your love make me unstoppable. Di luar banyak yang membenci dan meng-hate comments kan lu, pasti banyak yang juga mengagumi dan menyukai lo. Ada juga yang cukup diem aja. Jangan fokus sama yang benci, tapi bersyukur sama yang tetap mensupport lo. Marcelino Ferdinand unggah story di akun sosial medianya dan dia menuliskan kata-kata seperti ini. Ya, story yang diunggah Marcelino ini khusus untuk pelanggan yang berbayar di akun sosial media dia. Jadi nggak semua orang bisa lihat guys. Cuman di sini aku sangat menyayangkan respon dari Marcelino yang membuat story seperti ini. Menurut aku sebagai pemain profesional itu kurang pantas ya. Ya, jadi pasca setelah pertandingan Indonesia versus Irak semalam selesai, itu netizen Indonesia memenuhi kolom komentar di akun sosial
milik Marcelino Ferdinand. Yang isinya itu ada berisi tentang kritikan, hujatan, bahkan cacian. Jadi seperti yang sama-sama kita lihat di pertandingan Indonesia versus Irak semalam, itu rata-rata netizen menilai kalau Marcelino itu bermain lebih ke individual dan tidak bermain secara tim. Sehingga sangat disayangkan ketika ada beberapa momen di pertandingan semalam itu yang seharusnya mungkin bisa menciptakan peluang gol. Tetapi Marcelino lebih memilih untuk bermain lebih ke individual. Nah, hal inilah yang akhirnya membuat netizen Indonesia merasa kecewa atas permainan yang ditampilkan oleh Marcelino. Sehingga akhirnya Marcelino membuat story seperti ini. Jadi intinya aku juga sangat menyayangkan story yang dibuat oleh Marcelino ini, karena kata-katanya juga kurang pantas ya guys. Tetapi kita sebagai pendukung timnas juga jangan sampai mengkritik dengan kata-kata yang tidak pantas dan kata-kata yang menghujat atau mencaci maki guys. Dan semoga kita sebagai supporter dan pendukung timnas Indonesia juga belajar kalau kita jangan sampai membuat mental para pemain timnas itu down guys. Karena kita tahu mungkin mereka membuat kesalahan di salah satu pertandingan yang mereka mainkan. Tapi coba sebisa mungkin kita kasih kritikan yang membangun dan membuat mentalnya bangkit lagi guys. Dan buat Marcelino semoga bisa lebih dewasa lagi dalam menyikapi kritikan-kritikan yang diberi oleh supporter timnas Indonesia. Karena kami sebagai pendukung Indonesia juga percaya kalau kamu Lino adalah salah satu pemain yang sangat bertalenta. Semangat terus buat Marcelino and fight back. Marcelino Ferdinand ini lagi rame diperbincangkan sama netizen, dan menurut gue pribadi ya, Marcelino Ferdinand ini pemain yang bagus pertama. Kedua, pemain yang bagus itu nggak selalu main bagus. Ada saatnya lagi perform, ada saatnya lagi underperform. Kalau menurut gue pribadi, kemarin itu sebenarnya Marcelino tuh underperform. Ada sebenarnya momen saat Marcelino itu harusnya bisa bikin chance ya, maksudnya bisa harusnya passing atau gimana. Itu yang ngebikin underperform ini makin tersorot banget gitu loh untuk Marcelino. Tapi dibalik itu semua, kalian harus tahu Marcelino itu dari awal-awal turnamen sampai sekarang itu banyak berkontribusi ya. Maksudnya bukan pemain yang benar-benar the real beban banget gitu dari awal sampai akhir, enggak. Dia ini pemain yang benar-benar ya ada saatnya perform, ada underperform. Cuma yang semalam itu, kalau menurut gue underperform banget, makin kelihatan banget karena ya itu sebenarnya kita bisa mencetak gol harusnya ya, sampai tahu gitu kan ya, pada saat dia passing atau pada saat dia harusnya, dia kan shooting, harusnya mah di passing aja bisa ya menjadi gol gitu kan ya. Cuma ini dia permasalahannya, netizen itu mulutnya sadis-sadis ya. Menurut gue, kalian kalau mau kritik Marcelino, just tell him kayak Marcelino jangan gitu lagi, atau ya kalau kalian mau sambil marah kayak udah lu jangan dribbling atau jangan shooting lagi, next harus bagi bola atau harus passing gitu kan. Bukannya malah kayak ya you know lah, netizen Indonesia kan mulutnya sadis-sadis, ada aja gitu omongannya untuk nurunin mental pemain. Menurut gue ini jangan ya, karena ini pemain masih muda guys. Pemain masih muda tuh udah emang sewajarnya sih kadang ya melakukan hal-hal kayak begini, kayak contoh ya selfish untuk melakukan untuk mencetak gol gitu. Kayak keinginan menjadi superstar itu tinggi guys, karena masih muda. Dan menurut gua di sini case-nya Marcelino ya doing mistake, melakukan kesalahan, dan netizen harusnya menanggapinya dengan bijak dan cukupnya aja lah. Nah ini pesan gue untuk Marcelino, siapa tahu mendengar video ini. Gue tuh pengen Marcelino ini next match bermain lebih dewasa, dalam artian tuh ada saatnya untuk shooting, ada saatnya untuk passing gitu sih. Dan untuk netizen please bijak sedikit, jangan dikit-dikit ngoceh, apalagi ngocehnya yang udah gak benar. Menurut gue kalian tuh sebagai fans timnas atau ya kita kan orang Indonesia, harusnya saling support gak sih? Walaupun emang ngeselin sih ya. Tapi balik lagi, jangan kebablasan sampai bener-bener ya lo bisa lihat lah kolom komentarnya Marcelino tuh gokil. Yuk gitu aja menurut gua tentang Marcelino. Tetap semangat Marcelino, masih ada lawan Guinea nanti. Dan gue berharap sih dia masih bisa main ya, untuk membalas kesalahannya
semalam. Dan untuk netizen full support, kasih support terus buat pemain, semua pemain ya, gak cuma yang lain terus Marcelino gak didukung, gak gitu, semuanya harus didukung, semua jajaran harus didukung. Jadi langsung aja nanti kita tunggu tanggal 9 atau 10 dini hari Indonesia lawan Guinea, penentuan masuk Olimpiade atau enggak. Oke, thank you, follow gue untuk info bola selanjutnya. Oke guys ya, tetap semangat untuk Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Seperti yang saya katakan di awal tadi ya, harus bisa membungkam mulut netizen dengan menunjukkan prestasi dan kemenangan ya. Itu yang kita harapkan. Kemenangan yang dimaksudkan di sini adalah kemenangan atas Guinea guys ya. Karena harapan dari masyarakat Indonesia saat ini, timnas kita dapat lolos ke Olimpiade Paris guys ya. Namun jika semua itu harus tidak sampai ke Olimpiade Paris guys ya, langkah kita terhenti di babak playoff, apapun itu kita harus senantiasa berusaha untuk bersyukur karena tim nasional kebanggaan kita sudah melangkah sampai dengan sejauh ini, sudah melebihi dari target, dan ini merupakan tim debutan, dan semoga ini adalah awal dari kebangkitan sepak bola Indonesia ya. Kita sudah melangkah sampai sejauh ini, semoga di event atau turnamen-turnamen berikutnya mentalitas fisik ya dari para pemain-pemain kita itu bisa lebih ditingkatkan lagi ya, pola-pola permainannya bisa lebih baik lagi ya, sehingga kita terus mengalami kemajuan ya, meningkatkan prestasi demi prestasi guys ya, sampai membuat sepak bola Indonesia ini paling tidak punya nama besar di Asia guys ya. Terus kita dianggap enteng, dianggap remeh ya, dianggap ketinggalan. Mudah-mudahan ini adalah proses kebangkitan kita, dan kita doakan ya, semoga timnas Garuda kita yang nanti akan bertanding melawan Guinea ya, tetap memberikan support, doa dan dukungan kepada mereka sehingga mereka bisa menang dan lolos guys ya, amin. Dan perlu saya beritahu, himbau kepada teman-teman semua untuk tidak berlebihan ya mencaci maki Marcelino Ferdinand guys ya. Tetap dia masih proses pendewasaan guys ya, dan berikanlah kata-kata yang support ataupun memberikan hal-hal yang membangun kepada dirinya sehingga dia bisa berkembang jauh lebih baik lagi guys ya. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Bastian Sebos, sampai jumpa lagi.